Kita memasuki hutan bambu yang cukup gelap ini ya. Saya juga belum begitu yakin, tapi yang jelas Joko Tarubnya bukan ini ya. Ini ada suara apa ini ya, kita kurang tahu. Pagi ini kita akan berpetualang di air terjun Sekar Langit. Kita sudah membayar biaya retribusi masuk ya, 11.10. Nanti sampai di air terjunnya jam berapa coba. Kita jalan santai saja ya. Kita turun dari tempat retribusinya, jalannya sudah dicor rapi. Kita susuri terus. Ini belum 5 menit kita berjalan dari tempat retribusi tadi. Kita memasuki hutan bambu yang cukup gelap ini ya. Wah, ini pas musim angin badai gini suaranya nanti. Wah, ini ada yang patah-patah juga ini. Suaranya ngeri ini masih. Ini bambu petung ini kalau saya bilang dulu pada waktu kecil. Nggak tahu kalau bahasa daerahnya sini bambu apa ini. Yang saya tahu ini bambu petung. Itu kita terus ke sana. Hutan bambunya bagus sekali ya. Hei, bukan itu air terjunnya ya. Ya, itu memang ada air terjun yang mengalir dari balik hutan bambu, kemudian turun ke sini juga. Ini membasahi jalan yang kita lalui. Tapi bukan ini air terjunnya. Tapi apapun juga ini namanya juga air terjun ini. Ada bangunan toilet. Ada juga warung, tapi mungkin karena tempat ini sudah lama sepi sehingga sepertinya tidak terawat. Ini kalau rame-rame gitu kita kongko di sini asik juga ini, dengan suara gemericik air. Ini suara air sudah terdengar. Sementara ini ada tebing-tebing batu berlumut yang juga ditumbuhi oleh bambu. Wah, ini struktur batuan ini unik ya, seperti diletakkan kalau kita meletakkan batu bata itu ya. Nah, ini unik sekali ini, batuannya berlumut dan besar-besar dan seperti ada yang menata ya, atau mungkin memang pada zaman dahulu ada yang sengaja menata ini ya, itu sampai di atas sana ya. Di sana hutan bambu juga. Ini cukup panjang ini, tebing batunya ini sampai ke sana, dan ini jalan kita berada di bawahnya. Air terjun Sekar Langit ini menjadi lebih dikenal sejak dijadikannya sebagai lokasi syuting film layar lebar yang berjudul Yohana Gadis Rimba yang dibintangi oleh Lydia Kandou dan Atek Sudarmo sekitar tahun 1983 ini ya. Berarti air terjun Sekar Langit yang terletak di Desa Telogorejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang ini erat kaitannya dengan kisah legenda Joko Tarub dan 7 bidadari. Sampai sekarang pun aura mistis itu sangat terasa. Bahkan konon juga ada pengunjung yang kesurupan dari arwah sang dewi. Konon juga ada beberapa orang yang kadang-kadang bertapa di sekitar air terjun Sekar Langit ini. Oh ya,
mumpung kelingan ini, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel saya. Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru saja menemukan channel saya ini, tolong di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya, dan juga dikasih komen-komen ya. Terima kasih sebelumnya. Dan ini kita sudah sampai ini menyeberangi sungai yang sudah dikasih jembatan. Suaranya menggelegar dan beda sekali kalau kita di air terjun Lawe atau Benoyo ya. Ini air terjunnya, airnya tampak coklat ya. Mungkin di atas sana sedang banjir. Kalau airnya sendiri cukup besar, mungkin di atas sana sedang banjir ya. Nah, ini kita tinggal naik sebentar ini nanti. Kita setelah sampai jembatan ini, kita naik sebentar. Ini ada warung juga di sini. Mungkin kalau pas ramai pengunjung, ini ada yang jualan di sini. Tapi ini karena sepi, di tempat parkiran tadi juga sepi. Hanya ada beberapa motor yang parkir, sehingga yang jualan tidak standby. Nah, kita terus ini sedikit lagi sudah kelihatan itu. Akhirnya setelah berjalan santai 10 menit lebih sedikit ya, tidak sampai 15 menit, kita benar-benar sampai di air terjunnya. Nah, itu tidak tinggi-tinggi banget ya, tapi ngeri juga ya, ngeri juga. Ini tempatnya sepi, tempatnya sepi, dan tebingnya juga lumayan serem ini. Kalau kita googling di Mbah Google, itu mitosnya dikisahkan bahwa di air terjun Sekar Langit inilah bertemunya Joko Tarub dengan 7 bidadari. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di Mbah Google ya. Nanti kalau ada saya sertakan linknya juga. Saya juga belum begitu yakin, tapi yang jelas Joko Tarubnya bukan ini ya. Dan ini pun juga bukan salah satu dari 7 bidadari. Ini kebetulan saja ini Pak Bundes dan istri dan anaknya ini tadi bulan ke Sekar Langit. Jadi kalau teman-teman mengira bahwa ini Joko Tarub itu keliru ya, salah. Saya tegaskan salah. Ini seperti teman-teman ketahui, ini airnya coklat, sehingga kita mau keceh di sini juga ngeri atau jijik tepatnya ya. Airnya menggelegar besar sekali, tapi warnanya coklat. Kemudian sampah juga berserakan ke sana, di mana-mana maksudnya ya. Ini sampah rumah tangga kalau menurut saya ya. Ada banyak kain, tali, beraneka ragam plastik, semuanya ada di sini. Dan sepertinya juga kurang upaya dari pengelola di sini untuk mengelola sampah ini supaya air terjun ini lebih bersih gitu ya. Ini di sana-sana sampah berserakan, kambul-kambul gitu ya, sampahnya kambul-kambul di mana-mana. Ini airnya terus mengalir ke sana, menembus hutan bambu. Sedikit saya refresh kembali ya teman-teman, kisah legenda tentang Joko Tarub dan 7 bidadari dari Kayangan. Jadi dikisahkan pada masa itu
7 bidadari dari Kayangan sedang mandi di Sekar Langit ini. Dan tanpa dinyana, ternyata ada seorang pemuda yang mengintip dari balik pepohonan. Pemuda itu yang bernama Joko Tarub. Bahkan kemudian Joko Tarub ini berhasil mencuri selendang salah satu dari bidadari itu, yaitu milik dari Dewi Nawang Wulan. Sehingga pada waktu 7 bidadari ini akan kembali ke Kayangan, Dewi Nawang Wulan tidak bisa lagi terbang karena selendang yang menjadi alat untuk terbang ini sudah dicuri atau disembunyikan oleh Joko Tarub. Karena gagal kembali ke Kayangan, Dewi Nawang Wulan ini akhirnya menjadi manusia biasa dan diperistri oleh Joko Tarub ini, yang dikisahkan kemudian dikaruniai oleh seorang putri yang diberi nama Nawangsih, atau ada yang menyebut juga Nawangsari. Itu tadi sekelumit tentang kisah legenda Joko Tarub dan 7 bidadari ya teman-teman. Ini ada suara apa ini ya, kita kurang tahu, sumbernya dari sana. Itu semacam sirine ya, dan sepertinya ada panel suryanya, kita kurang tahu ini. Coba nanti kita cari tahu ya, ada panel suryanya di situ juga. Pohon bambu di mana-mana, dan kalau di sini bukan hanya bambu petung saja, ini ada bambu yang lebih kecil, yang artinya adalah bambu jenis lain selain bambu petung yang tadi saya sebut di depan. Dan tadi juga sirinenya beberapa kali tadi sempat bunyi dan saya sempat kaget. Nanti kita cari tahu ini alat apa.